Di sebuah desa terpencil yang sunyi jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Sarman. Dia dikenal sebagai petani sederhana dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Meskipun begitu, Pak Sarman adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab. Namun impian besarnya untuk hidup lebih layak, memiliki tanah luas, dan harta yang melimpah selalu menghantui pikirannya. Suatu malam, Pak Sarman bertemu dengan seorang pria tua misterius di warung kopi di desanya. Pria tua itu tidak pernah terlihat sebelumnya, namun aura yang menyelimutinya membuat Pak Sarman merasa takut sekaligus penasaran. Pria tua itu duduk di meja yang sama dengan Pak Sarman dan tanpa basa-basi bertanya, "Apakah kau ingin cepat kaya?" Pak Sarman terdiam. Kata-kata itu adalah cerminan dari impian terdalamnya. Dengan sedikit ragu namun penuh harap ia bertanya, "Bagaimana caranya?" Pria tua itu menyeringai tipis, "Ada jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, tapi kau harus siap menerima segala akibatnya," jawabnya. Ia pun melanjutkan, "Kau bisa melakukan pesugihan tuyul. Tuyul akan membantumu mencuri uang dari orang-orang tanpa mereka sadari. Kau hanya perlu memberi sesajen sederhana dan merawatnya seperti anakmu sendiri." Mendengar tawaran itu, Pak Sarman terdiam. Dia tahu pesugihan adalah perjanjian dengan makhluk gaib yang tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Tetapi hasratnya untuk kaya raya telah membutakan pikirannya. Setelah berpikir selama beberapa hari, dia memutuskan untuk mendatangi pria tua itu dan menyetujui perjanjian yang kelam. Di tengah malam, pria tua itu membawa Pak Sarman ke sebuah kuburan tua di pinggir desanya. Di sana mereka melakukan ritual pemanggilan tuyul. Pak Sarman diminta untuk membawa sesajen berupa telur ayam kampung, kemenyan, dan sebotol minyak kelapa. Setelah ritual tersebut selesai, Pak Sarman melihat sesuatu yang menyeramkan, yaitu sesosok anak kecil dengan kepala botak, tubuh pucat, dan mata merah menyala tiba-tiba muncul di hadapannya. "Tuyul ini akan bekerja untukmu," kata pria tua itu. "Dia akan mencuri uang dari orang lain, tapi kau harus memberi sesajen secara rutin, dan jangan sekali-kali melanggar janji, atau kau akan menanggung akibatnya." Dengan perasaan campur aduk antara takut dan senang, Pak Sarman membawa tuyul itu pulang. Sejak hari itu, kehidupannya mulai berubah. Setiap pagi, dia menemukan uang dalam jumlah besar di bawah bantalnya. Dia tak pernah tahu dari mana uang itu datang, tapi dalam hatinya dia tahu bahwa tuyul itulah yang bekerja sepanjang malam, mencuri uang dari rumah orang lain. Kekayaan Pak Sarman mulai bertambah dengan cepat. Dia membeli tanah, rumah besar, bahkan kendaraan mewah. Penduduk desa mulai heran dengan perubahan drastis tersebut. Namun, Pak Sarman selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul kekayaannya. Dia hanya tersenyum samar dan berkata bahwa keberuntungan telah berpihak padanya. Waktu telah berlalu, dan kekayaan Pak Sarman pun terus bertambah. Tuyul yang selalu setia mencuri untuknya terus bekerja tanpa henti. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pak Sarman sering merasakan kehadiran yang tak terlihat di rumahnya. Suara langkah kaki kecil terdengar di malam hari. Bahkan tawa kecil si tuyul tersebut itu terdengar di balik dinding. Pak Sarman mulai merasa terganggu, tapi dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Suatu hari istrinya, yaitu Ibu Sari, menemukan sesajen yang disimpan di gudang belakang rumah. Dia sangat ketakutan ketika menyadari bahwa sang suami terlibat dalam pesugihan tuyul. Ibu Sari memohon kepada Pak Sarman untuk menghentikan semuanya, tapi Pak Sarman menolak. Dia terlalu terikat pada kekayaannya dan takut jika si tuyul tersebut marah. Semua yang dia miliki akan sirna dan hilang begitu saja. "Kalau aku berhenti sekarang, tuyul akan mengambil semuanya. Aku tidak bisa hidup miskin lagi," kata Pak Sarman dengan putus asa. Namun peringatan itu ternyata benar. Karena terlalu sibuk menikmati kekayaannya, Pak Sarman mulai lalai memberikan sesajen secara teratur. Si tuyul yang semakin marah mulai menunjukkan perilaku menyeramkan. Setiap malam tuyul berkeliaran di rumah, membuat kekacauan, dan bahkan menyerang anak-anak kecil di desanya. Pak Sarman mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Tuyul datang dalam mimpi-mimpinya, menuntut sesajen dan mengancam akan mengambil nyawa keluarganya. Suatu malam mimpi buruk Pak Sarman menjadi kenyataan. Tuyul yang semakin tak terkendali menyerang anaknya sendiri. Putranya yang baru berusia 5 tahun tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa alasan yang jelas. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya.
dan dalam waktu singkat, nyawa anak Pak Sarman tersebut melayang. Ibu Sari histeris dan dia menyalahkan Pak Sarman atas kematian anak mereka. "Inilah akibat dari perjanjianmu dengan iblis itu," teriaknya dengan air mata bercucuran. Pak Sarman kini benar-benar hancur. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkan nyawa anaknya, dan dia merasa bahwa kutukan tuyul mulai merenggut apa yang paling berharga dalam hidupnya. Dalam keputusasaannya, Pak Sarman kembali mencari pria tua itu untuk meminta bantuan. Namun, ketika Pak Sarman kembali ke tempat pertemuan mereka di kuburan tua, pria itu tidak pernah lagi muncul. Yang tersisa hanya kabut tebal dan suasana sunyi yang mencekam. Pak Sarman berlutut di sana, menangis penuh penyesalan, namun semuanya sudah terlambat. Kehilangan putranya hanyalah awal dari kehancurannya. Tuyul tidak berhenti meneror kehidupan Pak Sarman. Lalu Pak Sarman mulai kehilangan segalanya secara bertahap. Harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun menghilang begitu saja. Rumah mewahnya dijual untuk membayar hutang, sedangkan tanahnya diambil alih oleh pihak lain. Dan akhirnya dia jatuh miskin seperti semula. Di akhir hidupnya, Pak Sarman hidup dalam kesepian dan ketakutan. Dan si tuyul tersebut terus menghantui kehidupan Pak Sarman. Hingga akhirnya Pak Sarman wafat. Pesugihan tuyul yang pada awalnya memberi kekayaan kepada Pak Sarman ternyata menjadi kutukan yang merenggut segalanya. Kisah Pak Sarman adalah peringatan bagi siapa saja yang tergoda untuk mengambil jalan pintas menuju kekayaan dengan cara-cara gaib, dengan cara-cara yang sesat. Pesugihan tuyul mungkin memberikan kekayaan sesaat, namun harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada sekedar harta benda. Sebab pada akhirnya perjanjian dengan makhluk gaib tidak pernah membawa kebahagiaan, melainkan penderitaan yang tak terbayangkan.